Kalau sama kalian Tuhan Yesus tidak mati, bukan Tuhan Yesus ya. Kalau sama kami Yesus itu mati, karena dengan kematiannya lah keselamatan umat manusia gitu. Makanya kami karena Yesus mati ya, kita buka di Matius 27 ayat 51. Halo, ya, assalamualaikum. kita buka. Waalaikumsalam. Gini, Sebentar, ini ada tamu masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Isis, apa yang mau disampaikan? Maaf, untuk di room ini yang Muslim siapa, yang Kristen siapa, yang mana? Di sini Muslim semua, Bang. Yang Kristen biadab berdebah resmi aja nih. Oh, itulah kita mau kau debat apa kan. nih kalau semuanya Muslim ini? Oh iya, Bang. Di sini Dan sudah harus banyak ada Bang. lawan lah. Iya, sudah banyak Muslim. Jadi mohon maaf kita sediakan satu. Lagi buat Bang Blender ya. Oh gitu ya. Mohon maaf Bang ya. Kalau yang tadi itu Muslim atau Kristen? Mana tuh? Yang turun Abang tadi ada yang mau disampaikan Muslim. kalau udah selesai turun ya Bang ya. Kalau Masnya minoritas atau mayoritas? Abang ini apa? Abang ini Islam atau Kristen abang ini? Saya Muslim saya. Nah, kapasitas abang apa? Iya. Ya? Abang bertujuan untuk apa di sini? Enggak, sebenarnya saya pikir maksudnya ada juga yang minoritas kan. Soalnya ada juga yang saya mau bertanyakan tentang ketuhanannya mereka sama rasulnya. Ini sudah banyak Bang guru-guru kami Bang di sini di atas. Izin abang Siapa? nyimak di bawah aja ya. Mohon maaf ya Bangku ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Buat dulu tamunya nih. Chandra, selamat pagi. Assalamualaikum. Chandra, monitor. Bangun lagi. Lebih hebat Bang Blender daripada Yesus ini. 18 sudah, Blender 18. Tadi pagi dari Blender 09 berapa ya? 09. Mau udah hampir 10 lebih, Bah. Gila. Blender 18 sudah. Dari berapa tadi? Nah, saya baru lagi. Gak usah dipuluh teman-teman. Gak usah dipuluh. Dan gipnya gak usah dikirim kemari. Gipnya, kirim ke hostnya aja. Nanti kalau ini udah ditombak lagi, ku buang langsung, gak ku pakai langsung buang. Jadi kalau mau kirim gip kalian ke hostnya aja ya. Jangan ke sini, jangan dipuluh. Sayang, karena ditombak dibuang terus, Sayang. Gak usah, kalau mau kirim gipnya ke hostnya aja. Nanti habis ditombak lagi nih, langsung ku buang akunnya, nggak pakai lagi. Macam kartu isi ulang. Bosan. Kalau nggak muat. Handphoneku banyak kali pening kepala udah sakit kepala udah kena tombak terus. Tadi udah akun permanen tadi. Oke, ini ada Fares. Selamat pagi. Assalamualaikum Fares. Fares monitor. Sesuatu pada mau Pak. Fares monitor Fares. Tahu ada itu. Nengok keadaan pemana. Apalah kau ngomong naik tapi kau ngomong sama yang lain. Lanjut Bang Len. Dari pagi begini sajalah kerja kalian. Membantah nggak bisa, menghujat bisa. Kami di sini hanya bertahan, defensif, kami tidak menyerang bosku. Kalian nggak pernah ada menasihatin dari pihak Kristen itu, nggak pernah. Coba kalian lihatlah ibadah kami, dari situ aja bisa kita lihat. Ibadah kami nggak pernah memandang. Itulah Tuhan yang sebenar-benarnya. Tanpa memandang, karena yang menciptakan baik buruk, yang menciptakan jelek orang itu Tuhan. Cacat Tuhan, lemot, cacat semua Tuhan yang menciptakan bos. Jadi tanpa memandang, mau siapapun di kami sholat, mau yang cacat, mau yang apa, kalau di depan-depan nggak ada pindah-pindah ke belakang, mau siapapun. Bahkan bayangkanlah rata semua ketika sholat, padahal imamnya bukan jelas dia, entah dia bawa beca, entah dia kerja pembangunan, tapi ada syaratnya, bagus bacaannya, memenuhi syarat. Di belakang ini makmumnya pejabat-pejabat orang kaya. Coba nggak memandang, coba kalian kayak gitu di gereja ya. Coba yang banyak uangnya suruh belakang, kalau nggak mau lagi masuk gereja itu, macam nggak tahu kali. Itu
Di dalam gereja pun menggosip aja, menggibah. Kalau enggak mau pakaian beli di mana tuh pakaiannya? Cantik kali. Aroma menggibah. Aroma di mana tuh? Di mana tuh belinya? Cantik kali. Terasing kali, kalau nggak ada duitnya terasing. Gimana? Bahkan banyak udah mengeluh kayak gitu. Jelas sekali ya, di Matius 6:5 Yesus yang mengatakan, janganlah kau berdoa sambil berdiri di dalam rumah-rumah ibadah. Apakah gereja itu rumah ibadah? Iya. Janganlah kau berdiri dan berdiri sambil berdoa di dalam rumah-rumah ibadah. Kau akan disebut orang munafik. Yesus mengatakan, ketika kalian berdoa di dalam rumah ibadah dengan cara berdiri, dikatakan kalian adalah orang-orang munafik. Benar nggak munafik? Benar. Karena apa? Di dalam gereja itu, ibadah itu bukan berdoa, bukan berhikmat, tetapi menggibah. Oh, anak tuh wangi kali. Beli di mana pakaian kau? Kau di mana? Cantik kali ya. Di mana? Coba berjoget, bukan berhikmat. Termasuk orang apa? Orang munafik. Yang penting ke gereja, dipandang orang, oh dia sering ke gereja, padahal tujuannya bukan untuk itu, untuk yang lain, bos. Macam nggak tahu kali. Justru Yesus mengatakan di ayat selanjutnya, Matius 6:6, tetapi berdoalah kau di dalam kamarmu dengan cara sembunyi-sembunyi. Ingat ya, tetapi berdoalah kau, beribadahlah kau di dalam kamar dengan cara sembunyi-sembunyi, agar Tuhan bisa melihatmu dan mendengarmu. Itu dia. Itu diperintahkan. Bang Lender, tersakiti. Selamat pagi, assalamualaikum. Monitor, tersakiti. Nggak ada bicara, saya turunkan. Ya. Itu kalian diperintahkan. Ini jawab Yesus loh. Mana sih yang kalian ikutin? Katanya pengikut Yesus, masa perkataannya nggak kalian ikutin? Mau kalian baca perikop, sekop, letter itu kesimpulannya. Tidak ada boleh menyimpulkan, itu ayat, bos. Mau dari mana lagi kau mencari ayat itu? Bukan enggak beribadah. Sekarang cari. Kalau sudah ada perintah seperti itu, dikatakan orang munafik beribadah di dalam rumah ibadah, cari ada enggak perintahnya disuruh kalian beribadah di dalam gereja? Ada enggak? Ada enggak? Kalau enggak ada, ya udah. Berarti jelas itu. Kan enggak ada kan kalian diperintahkan kan? Tapi dikasih tahu kalian nggak terima. Oke, keluarga, selamat pagi, assalamualaikum. Monitor, keluarga. Apa itu blender? Nggak ada, kau nggak apa ayat itu Matius itu, coba kau tanggapin. Matius 6:5. Coba kau tanggapin. Tentang apa itu? Gereja. Kenapa dengan gereja? Matius 6:5 dikatakan kalian termasuk orang-orang munafik yang berdiri sambil berdoa di dalam rumah-rumah ibadah. Siapa? Kok jadi kami kau tuduh? Ya itu Yesus. Itu kan orang Parisi. Kalian pakai orang Parisi pula jadinya. Kau ngarang-ngarang aja kau blender. Kau orang Parisi, mana orang Parisi? Yang dimaksudkan Yesus itu blender. Dari mana kau tahu itu orang Kristen? Pintar kali kau. Loh, jadi Yesus berkata untuk siapa? Untuk orang Parisi itu ular beludak. Bodoh kan. Untuk orang Parisi pula kau bilang. Kok untuk orang Parisi pula orang Yesus mengatakan hati-hati dan waspadalah terhadap orang-orang Parisi. Najis pun dia terhadap orang Parisi, najis. Itu makanya. Hati-hati. Jadi kau jangan ngarang. Loh iya, jadi Matius 6:5 itu untuk apa? Kok udah dibilang tadi, kok apa hubungannya dengan gereja? Kok pandai-pandaian kau? Dari mana ada untuk orang Parisi? Dari mana kau mengatakan dari untuk orang Parisi? Di mana? Ngarang aja kau. Coba. Di mana tertulis untuk orang Parisi? Di mana tertulis? Sebentar. Tadi ada lagi cakapmu tentang apa kenaikan Isa Al-Masih di Klender. Kayak mana tadi cerita itu? Ada ku dengar. Oke, sekarang apakah sama Yesus dan Isa Al-Masih? Enggak sama, enggak Isa. Enggak sama. Enggak sama. Isa Al-Masih kau dengan Yesusku beda. Oke, tunggu dulu. Oke, baik. Nah, sekarang dari mana kau tahu di bulan 5 itu wafat Yesus Kristus? Dari mana kau tahu? Di bulan 5 wafat Yesus. Dari mana kau tak? Kau dari mana kau tahu? Loh, kau yang merayakan, kau lucu kok, dari mana kau tahu? Gila kau ya. Balik. Kau yang merayakan. Setiap bulan 5 kenaikan Isa Al-Masih, wafat Isa Al-Masih di kalender. Itu memang kalau dirayakan di bulan 5 dan itu kadang bulan 4.
Oke, dari mana Di kau kalender. tahu? Oke, tertulis apa di situ di kalender? Isa Al-Masih atau Yesus? Isa Al-Masih. Nah, kenapa kau rayakan Isa Al-Masih? Tapi kau nggak mau sama, Oh. kenapa kau rayakan? Ah, kalau kurayakan kan emang kenapa rupanya kan benar Loh, itu. itu nabi kami itu. Tunggu dulu. Sekarang kutanya kau, Isa Al-Masih mati atau enggak mati? Loh, enggak, sekarang kau tanya ke situ dulu. Kenapa kau rayakan? Kalau kau tidak mau sama, kenapa kau rayakan? Masih diserupakan atau mati? Oke, seandainya kalender tidak ada, dari mana kau tahu di bulan 5 dan 4 itu wafat Yesus dan kenaikan Yesus? Dari mana kau tahu? Dengar Blender, Isa Al-Masih yang ada Dari di gereja mana pertanyaan? Dari mana kau tahu seandainya kalender tidak ada? Dari mana kau tahu? Oh, biar kuluruskan dulu Blender. Isa Al-Masih itu dari bukan mana milik kau Islam. Dari Tahu mana dong, kau tahu beritanya itu. seandainya kalender tidak ada tertulis di bulan 5 wafat kenaikan Yesus? Dari mana kau tahu bulan itu adalah kenaikan Kenapa wafatnya? kau klaim Isa Al-Masih punya? Dari mana? Enggak, dari mana kau tahu dulu? Enggak. Kok klaim punya Islam Masih Iya, itu? makanya dari mana kau tahu kalau nggak ada kalender? Paham nggak Isa kau? Al-Masih itu Tunjukkan bukan punya datanya. Islam, woi. Aduh, kau bisa nggak? Dari mana kau tahu? Seandainya kalender tidak ada, dari mana kau tahu? Ya dari urusanmu apa sih itu? Loh, iya, karena ada nama nabi kami di situ Isa Al-Masih, hak kami dong. Bodoh kali kau. Kau yang bodoh. Kau nggak mengakui tapi kau rayakan. Punya yang nabi kalian itu Isa Nggak mengerti alaihissalam, kau. bukan Sekarang gue tanya, Al-Masih. dari mana kau tahu? Seandainya kalender itu tidak ada, dari mana kau tahu di bulan 5 itu kenaikan dan wafat Yesus? Dari mana? Kok memang kayak setiap tahun Dari dirayakan mana segitu di kau kalender? tahu seandainya kalender tidak ada? Ya dari kalender lah, bodoh kali kau. Iya, di kalender tertulis Isa Al-Masih kan? Seandainya tidak ada kalender, dari mana? Ya dibuat nanti sama apa? Disepakati. Bah, dibuat dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Itu pertanyaan. Longor kau, Dengar longor kalender kau. kau itu Longor kau, ditanya apa dijawab apa. Jangan longor kau. idiot. Naik Isa ke Al-Masih atas. itu punya orang Kristen idiot. Longor kali kau. Iya, punya orang Kristen sepalah. Tadi kau mengatakan tidak sama. Sekarang kau bilang punya orang Kristen. Nggak tahu diri kau. Tadi kau mengatakan Woi. tidak mau disamakan Yesus dan Isa. Blender, ya. Sekarang kau bilang punya orang Kristen. Di gereja- Apanya kau nih? Ngarang aja kau. Dari mana kau tahu datanya? Aku minta. Dari mana kau tahu? Kalau bulan itu adalah wafat Yesus dan kenaikan Yesus. Dari mana datanya? Woi idiot. Dia Kau yang Di idiot. sebelum abad ke-7 udah kau ditanya dari mana kau tahu kalau misalnya tidak ada kalender. Dari mana kau tahu? Itu yang menjadi pertanyaan. Kau jawab, longor. Bodoh kali bilang Kristen. Bang, saya izin bernarasi sedikit karena menarik tadi ini. Latar belakang Paulus itu dia adalah salah satu ahli Taurat yang dikatakan Yesus mereka itulah kaum Farisi. Mereka mengklaim diri mereka. Paulus itu, mereka itu ahli-ahli Taurat. Paulus itu. Sehingga Yesus mengatakan kita perlu berhati-hati terhadap kaum Farisi itu. Nah, setelah kematian Yesus, Paulus mengambil alih, membelokkan ajaran Yesus. Itu tersirat jelas di dalam Alkitab itu. Yang dimaksudkan Yesus, hati-hati terhadap ular beludak kaum Farisi itu Paulus. Teman-teman tahu tidak latar belakang Paulus itu? Dia itu kaum Farisi. Yesus tidak membawa agama Kristen, Paulus yang membentuk dan membuat agama Kristen. Sederhananya itu dari narasi abang-abang maksud mereka ngobrol tadi. kayak mana tentang ular beludak itu? Dia ditujukan kepada siapa? Kaum Farisi, penekanan Jadi kedua saya kenapa kaum dituduh si Farisi Blender? itu. Kenapa si Abang- Blender abang tahu Paul ini latar sama belakang- Kristen itu apa? Abang tahu latar belakang Paulus enggak? Tahu. Sekarang pertanyaan saya, Yesus yang membawa dan menciptakan agama Kristen itu atau Paulus? Kristen Coba jawab saya dulu. itu terbentuk daripada sebutan bagi pengikut Kristus. Bang keluarga, Kristen pertama kali terbentuk di Antioquia oleh Paulus, Bang. Bentar. bang keluarga, Iwan, bang keluarga. Iwan dari mana Iwan? Islam Kristen. Iwan. Pengikut Yesus tidak disebut Kristen. Pengikut Jadi Paulus si pertama kali Blender terbentuk. ini,
Yang terlalu pandai-pandaiannya mulutnya menarasi-narasikan tentang kekristenan. Apanya kau? Pandai-pandaian kau bilang. Banyak kali cakap Kau kau blender. keong kau. Banyak kali cerita kau. Mana data kau? Pandai-pandaian pula kau bilang pandai-pandaian. Kau bantah tadi narasi dari mana bilang yang Parisi tadi Matius 65 dari mana datangnya? Sekarang kau cari perintahnya di mana mengalir? Sekarang kau tunjukkan datanya di mana Yesus memerintahkan ibadah gereja. Mana? Sekarang kau tunjukkan. Ku minta data dari kau. Di mana Yesus memerintahkan ibadah gereja? Coba. Hah? Blender. Kau pikir aku menambahin dan dengar ya, di Wahyu, di Ulangan Yesus mengatakan janganlah kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Kami sadar kami nggak mengurangi. Bisa 2 Korintus 11:17 apa kata Paulus? Apa yang aku katakan bukan sebagai menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan. Blender. Apa? Itu mulutmu ngerocos saja terus. Akunmu aja nggak jelas ini akunmu. P3 akunmu cari duit kau. Iya keluarga itu. Tombak gila. Kok masalah akun kalian bahas dulu ayat yang aku sampaikan ini. Kalian bahas dulu. Kok naik bang keluarga? Ini akun-akun di sini nggak jelas itu. Apanya kau akun ini? Kok malah aku kok gila kok ya? Akun-akun di sini nggak jelas ini bang keluarga. Akun pula aku bilang jelas. Akun sampah semua. Iya turun aja bang. Ngapain diladenin? Biar aja makin banyak yang mualaf. Biar makin banyak yang mualaf. Turun lah kalian. Biar makin banyak yang mualaf. Akun-akun nggak jelas di sini bang. Turun aja. Nggak jelas macam turun aja nih bang. Kalau tak kau macam dah hebat kali kau turunlah kau. Curhat pula kau. Nggak bisa kau bantah. Itu narasi kau menghujat. Kemana-mana narasi kau. Ya, sebentar Bang Blender. Right. Monitor. Kemana-mana narasi kau. Ya, sebentar Bang Blender. Right. Kayak orang bercanda aja nih. Iya, nggak bisa membantah. Kita narasi, data. Ya. Abdul, monitor. Selamat pagi, assalamualaikum. Abdul, minta naik terus tapi nggak ngomong di atas. Dinda tukar dulu ya di bawah ya, Dinda ya, gantian ya. Disiapkan 2 ya. Iya, Atamon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditanyanya pula lagi akun-akun udah gila kau rasa. Nggak bisa kau bantah narasiku. Sekarang ku minta, kalau memang kau menyatakan tidak, mana datanya Yesus memerintahkan ibadah ke gereja? Mana datanya? Hei, Nabi Isa itu, biar tahu kalian ya, Nabi Isa itu meneruskan hukum Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa. Biar kalian sadar. Oleh Nabi Musa. Raid, monitor. Raid. Ya, saya hanya mau bilang sama si Blender ini, bukan lomba suara di sini, pakai toa kau supaya kuat suaramu kalau mau lomba suara. Pemahaman yang penting. Tadi, ya. Pecahkan piring nih rumah. Kenapa rupanya? Aku pecahkan lagi piring tuh. Kenapa rupanya? Nah, kan? Macam betul aja kalian. Diskusi sama kalian apa yang ditanya kalian dijawab. Beginilah kita kau. sebenarnya gambaran Besar suara. Kalian nggak bisa dilembutin. Dilembutin pun kalian sakit kepala. Ku tanya sama kau. Kau kalau dilembutin sakit kepala, dimaki juga salah. Memahaminya di sini otakmu yang cara memahami. Sekarang ku tanya sama kau, berapa Tuhan kau? Kamu bilang tadi ukurannya kalender. Jadi kalau tertulis di kalender itu seperti itu, lalu kami merayakannya, emang terus gara-gara yang di kalender itu yang kami rayakan. Bodoh kali pemikiranmu. Ya udah, sekarang dari mana kau udah tahu datanya? Dari mana? Dari kalender bodoh, tapi bukan yang di kalender. Tadi kau bilang kalender, cuman kamu seandainya kalender tidak ada, seandainya kalender tidak ada, dari mana kau tahu datanya? Meskipun bukunya nggak jelas. Seandainya kalender itu tidak ada, dari mana kau tahu datanya? Ya udah dari kalender bodoh, tapi belum tentu yang di kalender ini lah sudah dimaki kan cocoknya cemana lah. Aduh, naik tensi aja. Bodoh. Kau lah yang bodoh. Kalender dari kalender juga kau bilang. Tadi kan ku bilang seandainya tidak ada kalender, dari mana kau tahu?
Kalender itu sudah ada bodoh. Dari situ pun Aduh. tahu orang bukan mesti yang di kalender. Seandainya, Itu yang seandainya. harus bodoh. Seandainya kau yang bodoh. Mau Apa yang ada ku mau tanya? tidak kalender itu semuanya akan terjadi Ya udah, bodoh. kami berhak untuk menyuarakan di kalender yang itu kami tertulis puja. nama nabi kami. Biar kamu Paham nggak? tahu kenapa ditukar itu di kalender, karena kebenaran Kenapa? sudah terbukti. Yang Mana satu tidak kebenarannya? benar. Mana kebenaran kok maling nabi kami? Nabi kami kalian tuhankan. Kebenaran Bodoh sudah kali kau. terbukti, makanya ditukar. Pedilah kalian jadi Tanpa kami Kristen protes sejati lah pun, kalian. Jangan berubah mencuri-curi itu. nama Tuhan orang lain. Jangan memakai nabi orang lain. Carilah Karena- Tuhan kalian sendiri. Paulus itu kalian tuhankan. Paulus, jangan Yesus. Sudah terbukti. Paulus itu mengaku Tuhan. Paulus mengaku Tuhan. Kenapa nggak Paulus saja kalian tuhankan? Makanya ditukar jadi Apanya ditukar? Suka-suka hati kau tukar. bukan. Ya, Toya, selamat pagi. Assalamualaikum. Toya, monitor. Assalamualaikum, Kak Toya. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Jadi Pak? saranku suruh lagi pakai toa Sebentar dulu, Bidat. Ada tamu ini, Bidat. lomba suara dia. Sebentar Oke. dulu, sebentar, Bidat. Nah, jadi bayi semuanya nggak jelas. Goblok kali Bidat itu. Belum. Ya, Toya. Bodoh, dia yang bodoh. Kutanya, seandainya kalender nggak ada, dari kalender katanya, cobalah. Apa kalian yang nggak bodoh? Kalaupun bertanya sama kalian, cobalah. Ini kalian sampaikan kepada anak kalian. Oten, Yesus itu Tuhan, Tuhan. Bapak Tuhan, Oten, Tuhan blender. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Berapa Tuhannya? Setengah on. Setengah on, bukan satu. Coba sekarang kau coba bertanya kepada anak kau, kalau nggak kau tokok kepalanya, bilang sama anak kau, nak, belajar nak sama bapak ya nak, sama mama ya nak. Bapak bertanya, nak, kucing itu hewan atau tidak nak? Hewan pak. Singa itu hewan atau tidak nak? Hewan pak. Terus babi itu hewan atau tidak nak? Hewan pak. Jadi berapa hewan nak? Satu. Kau tokok adalah kepalanya, coba satu. Tokokkan kepalanya. Coba kalau kau tepuk kepalanya itu, bodoh kali kau jadi anak. Coba gitu kan sama anakmu. Sama, coba gitu kan sama anakmu. Mau nggak kau gitu? Sama kayak pertanyaan kami. Kau nggak tepuk kan anak kau tuh? Itu kau tanya sama anak kau. Oke, Bang. Nggak Izin. aja. Ang monitor. Ang, selamat pagi. Assalamualaikum, Ang. Bang. Yang di bawah jangan lupa di tap tap ya. Ini aduh, Iya. like-nya masih sedikit ini, di tap dan bantu follow juga ya. Akun baru biar bisa open cam. Islam, ya ada Islam. Ini penghujat ini. Waduh, si Pukima Bidat Ini pula. campakan aja nih, campakan aja nih, campakan aja nih. ya. Dari namanya nggak bagus tuh. Ya, nggak bagus Campakan aja. namanya itu nggak report. Negeri itu. Ya kayak gitulah coba. Tanya kalian sama anak kalian. Analoginya seperti itu. Kami bertanya sama kalian selama ini. Kalau nggak kena tepuk anak kau, bodoh kali kau nak. Itu. Aku pun selama ini kayak gitu tanya. DR, selamat pagi. Assalamualaikum. DR Cornelis. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan, Pak? Di bawah saja ini. Oke, siap. Kita Terima naik kasih. aja. Siap. Oke. Ya kan kayak gitu kan. Bertiga, tiga Tuhan, satu Tuhan. Cobalah, apa nggak bodoh? Kejawaban kau, nah bapak kan bertanya, pertanyaan bapak itu tiga hewan yang berbeda-beda, babi, kucing, anjing, sama-sama hewan, memang sama-sama hewan. Tetapi kan bapak bertanya, babi itu hewan atau tidak hewan? Apa bedanya ini? Kalaupun ditanya, oke, dari yang tiga itu siapa yang kau sembah? Bapak, Yesus, Roh Kudus, Elohim Yahweh, kepala otak kau lah. Si Abdul ini mau ngapain si Abdul? Abdul, dari tadi minta naik mau ngapain? Giliran di atas ditanya diam aja. Nah, Assalamualaikum. Tadi Waalaikumsalam. ada gangguan signal tadi. Ya, apa yang mau disampaikan? Nah, gini Bang, saya tadi kan agak kurang enak juga mengenai si apa tadi perempuan tadi yang menyampaikan katanya Tuhan harus pakai ajan. Jadi Pak Blender ini tidak bisa dia jawab nampakku tadi kena panas. Jadi panggil kayak toa itu bukan manggil Tuhan, kita kan manggil umat Islam yang ada di sekelilingnya, itu maksudnya. Begitu aja. Oke. Terima kasih, Pak.
Ya, izin dibawa dulu ya. Iya, izin dibawa dulu. Kita siapkan 2 komal buat saudara Kristen ya. Terima kasih penyampaiannya. Assalamualaikum. Oh, iya. Silakan Prof, narasi Prof, silakan. Jadi, mungkin saya cuma nambah-nambah aja sharing-sharing tadi bahwa yang harus mereka sadari benar-benar ya, mereka harus benar-benar mendalami kitab itu, membaca dengan akal sehat dan logika. Kalau mereka hanya mendapat khotbah dari pemuka agamanya mereka, maka mereka tidak akan menemukan kebenaran yang di dalam Bible sendiri. Tentunya tidak akan berkesinambungan. Sebab yang di khotbah itu adalah sifat doktrin dogma. Wajib ikut, wajib iya. Nggak perlu tanya-tanya lagi. Sehingga teman-teman mengalami dinamika yang seperti ini, yang Bang Blender hadapi ini. Dijelasin, mereka tidak akan masuk di mereka punya akal sehat. Sekarang kita berbicara konteks tentang siapa itu Kristen. Kristen itu siapa yang buat? Oke, Nabinya Prof, Kristen Prof. itu siapa? Pendeta King, selamat Ya, pagi. silakan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ini Pak Pendeta King dari Islam. Yang Muslim mohon tahan dulu di bawah ya, 2 Iya. slot untuk yang oten. Yang Muslim tahan dulu. Lanjut, Prof. Iya. Jadi merujuk dalam Bible, catatan sejarah yang ada jelas. Yang paling mencolok di dalam perjanjian baru itu Mendem, Prof. Suaranya, Prof. Mendem. yang menjadi tokoh sentral di dalam kitab perjanjian baru adalah Yesus dan Paulus. Kita sederhana saja melihat 2 figur ini. Yang paling mencolok ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes mengisahkan tentang perjalanan hidup Yesus. Itu pun tidak lengkap. Sementara keluar dari itu, mulai dari kisah para rasul sampai dengan pewahyuan, lebih banyak menceritakan perjalanan Paulus. Nah, di sini kita bisa melakukan kesimpulan dan analisa dong, merasakan data yang ada. Dan benar apa yang dikatakan Yesus itu, berhati-hatilah. Dan terjadi, sampai dengan saat ini tidak disadari oleh mereka. Ajaran mana yang mereka ikuti? Yesus ajar lain, sekarang mereka buat lain. Jelas kok, latar belakang Paulus ini kan harus didalami, ditelusuri seakar-akarnya. Siapa itu Paulus? Sebentar saya lagi buka laptop biar saya tunjukkan data, kalau memang mau minta data. Paulus itu siapa? Ajaran yang dia bawakan ini apa? Apakah sesuai dengan ajaran Yesus, Isa Al-Masih itu? Sederhana aja, kok kenapa mereka ngotot? Nah, ngotot tunjukkan data. Oke. Mom, selamat pagi. Ya, Assalamualaikum, Mom. mungkin saya lagi buka lagi. Mama, Monitor. Bunda, Mom, selamat pagi. Oke, buat saudara Muslim yang ada di bawah, tahan dulu ya. Kita siapkan 2 slot buat saudara Kristen. Mohon untuk tidak ajukan permintaan dulu buat saudara Muslim. Terima kasih. Atau mohon lanjut. Bang moderator, apa sementara dulu teman-teman lain, sementara saya lagi buka laptop biar tunjukkan data aja daripada mereka pikir saya narasi kosong. Saya mau tunjukkan siapa itu Paulus supaya mereka tahu. Begitu, Bang. Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Hei Paulus orang Farisi, Galatia 1:3, sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi tanpa batas, aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. 1 Korintus 15:9, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul. Dia mengaku sendiri. Masalah dosa waris, Yesus tidak pernah membicarakan tentang dosa waris. Yesus mengajarkan anak-anak suci dan punya kerajaan sorga. Markus 10:14.
Yesus melihat hal itu bahkan marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Ulangan 24:16. Jangan ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Yeskiel 18:20. Orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Tetapi di sini Paulus merubah dosa waris itu, merubah dosa itu di Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Berubah, total berubah. Yesus juga telah mengakui legitimasi tentang hukum Taurat. Tentang hukum Taurat, janganlah, Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota pun, satu titik pun tidak akan kutiadakan. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, catat ya, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Malah sebaliknya. Tetapi apa kata Paulus tentang hukum Taurat? Galatia 2:16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tadi Yesus mengatakan, ya, apabila ada orang yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, ya, salah satu meniadakan hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, maka tempat dia adalah di kerajaan surga paling rendah. Itu kata Yesus, ya, satu aja meniadakan. Tetapi apa kata Paulus? Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya. Filipi, Efesus 2:15. Dengan matinya Yesus di tiang kayu salib, maka menghilangkan segala hukum Taurat. Ingat ya, menghilangkan, meniadakan. Yesus mengatakan, siapa yang meniadakan atau menghilangkan salah satu perintah hukum Taurat, ingat ini perkataan Yesus di Matius 5:19, siapa yang menghilangkan atau meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkan demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi apa kata Paulus? Dengan matinya Yesus di tiang kayu salib telah menghilangkan, meniadakan semua perintah hukum Taurat. Coba, jelas pembantahan Paulus, bos. Jelas, sangat jelas sekali pembantahan Paulus. Itu masih kalian dengar lagi? Hah? Sedangkan Paulus juga mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Bahkan gayanya, caranya jelas sekali, nggak pernah ada. Matius jawab Yesus tentang masalah hukum Taurat, tentang masalah ketuhanan, nggak ada. Jadi kalian pelajarin benar-benar Yesus. Yesus mengajarkan tauhid, maka berkatalah Yesus kepada nyala iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah. Yesus mengajarkan untuk menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Yesus mengajarkan, mengenalkan Tuhan yang harus disembah, yaitu Allah. Nyala, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Markus 12:29. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita Tuhan itu Esa. Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya. Tapi apa kata Paulus di 1 Korintus 8:6? Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Kristus, Yesus Kristus, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan oleh karena Dia kita hidup. Paulus yang menyatakan Yesus Tuhan, bos.
Paulus yang mengangkat Yesus Tuhan. Catat ya, Yesus tidak pernah mengatakan diri Tuhan, tetapi Paulus yang mengangkat dia sebagai Tuhan, dan Paulus juga yang mengangkat dirinya Rasul. Jelas itu, biar kalian sadar. Oke, Ferat, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ono, selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ono, monitor. Ya, Ono, Islam atau Kristen? Kristen itu mau Kristen. menghujat. Menghujat. Turunkan aja berarti ya. Longor. Kameranya aja di off, nggak apa-apa. Kalau mau hujat parah kan bisa dilawan Anda blender. Izin sebentar boleh ya host? Bunda mau nyapa Prof Metatron dulu nih. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Selamat Bunda. datang saudaraku yang setelah fitra kembali, semoga selalu istiqomah. Bunda hanya mau ngucapin kemarin di Komel ketemu Bunda mungkin ada salah kata, minta maaf ya Prof. Kita sempat ketemu kemarin sore, Bunda ada sedikit lah kata-kata mungkin yang mengena di hati, Bunda mohon maaf ya. Mohon maaf ya saudaraku Ya ya. Bunda ya. Lanjut. Gak apa-apa standby. kita baru ya. Izin Bang ya. Camar, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi, salam. Salam. Ya, gimana, Prof? Mau diskusi? Ya. Silakan, Prof. Kan dulu sama Bang moderator, saya masih ini buka. Ayo, Bang Blender atau mod. Ya, Bang Matius, apa namanya? Bang Camar, Bang. Jadi Paulus ini dia mengaku dirinya Rasul. Abang meyakini Paulus? Meyakinin? Meyakini dalam hal apa ini? Meyakinin? Meyakini apa dulu? Sebagai Rasul Anda meyakini dia sebagai Rasul Anda? Dia meyakinin? Anda meyakinin? Meyakini apa bahasamu yang benar? Oke, sekarang gini. Apakah Anda benar-benar pengikut Yesus? Iya dong. Ya. Apa yang Anda ikuti dari Yesus? Yesus sebagai Mesias. Yang Anda ikutin? Yang Anda ikuti maksudnya apa? Yang jelas adalah bahasamu. Anda dikatakan pengikut Yesus. Apa yang ikutin dari dia? Apa yang Anda ikuti dari dia? Yesus itu bukan cuma pengikut, bukan saya aja pengikutnya, dia sebagai Tuhan saya. Iya, apa kalau Anda mengatakan pengikut, apa perkataan dan perintahnya yang Anda ikuti dari dia? Kasihilah musuhmu. Baik, kasihilah musuhmu. Hukum yang terutama apa? Syarat untuk menjadi pengikut Yesus adalah Markus 12:29. Hukum yang terutama adalah tidak ada hukum yang lain. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah itu Tuhan Esa. Tuhan Allah kita Tuhan Esa. Kasihilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, akal pikiranmu. Kasihilah sama manusia. Benar? Betul. Ya, hukum yang terutama mengesahkan Tuhan. Baik, sekarang apakah Tuhan Anda Esa sesuai dengan perkataan Yesus? Betul. Baik. Yesus Tuhan atau tidak? Tuhan. Bapa Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Berapa Tuhannya? Satu. Aduh, hati jumpa kan. Nah itulah. Coba sekarang tanya. Oke, sekarang aku tanya samamu ya. Oke, sekarang aku tanya. Enggak, Camar gini sebentar. Saya mau tanya. Sebentar Camar. Apakah burung itu hewan? Ya, jangan bawa-bawa burung ke Tuhan, bodoh kamu. Tunggu dulu, oke. Apakah kucing itu hewan? Yang bilang besi kucing siapa? Ya nggak, jawab aja lah. Kucing itu hewan atau tidak? Ya kamu aja yang menjawab. Apa yang kamu tanya? Ya udah aku jawab. Babi hewan nggak? Babi hewan nggak? Bodoh kau itu, bukan ke situ larinya bodoh. Enggak, aku tanya dulu. Kau jawab dulu. Babi hewan nggak? Itu pertanyaan sama bocil itu nggak usah. Jawab dulu. Anjing hewan nggak? Anjing hewan nggak? Suaramu aja kencang dari tadi. Nah, oke. Ketika aku bertanya, dengar lu. Ketika aku bertanya kepada kau 3 kali, kau jawab 3 hewan. Berarti hewan itu ada berapa? Ada berapa hewan jadinya? Hah? Setengah hewan.
Kucing hewan atau tidak? Hewan. Babi hewan, hewan. Anjing hewan. Nah, berapa hewan nih? 3. 1. Berapa hewan? Yang bodoh. 3. Berapa hewan coba? Jawab, woi, Camar. Berapa hewan? Kau jawab lu. 1. Gak bisa kau jawab. Nah, begitulah analoginya. Ketika aku bertanya sama kau tadi tentang Tuhan, Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan, kau mana tunggal ini saja sudah menyalah kalian. Hukum yang terutama mengesahkan Tuhan. Tetapi ketika ditanya kau 3 Tuhanmu, bukan pengikut Yesus kalian berarti. Jelas kan? Pak kopi sih, bukan pengikut Yesus. Macet kan? Kalau udah bahas kayak macet, Indo Cafe, macet. 3 in 1. Macet. Kalau udah bahas ini macet. Yesus, Bapa, Roh Kudus, Tuhan. Bukan 3 macet. pertanyaan yang berbeda, 3 jawaban yang sama. Suaramu aja dari tadi didengar orang dulu. Kau berbicara. Syukur kau gak bayar perpuluhan sama aku. Gak bayar perpuluhan kau. Di gereja sana kau bayar perpuluhan gak? Komplain kau sama pendeta. Sama aku komplain kau dapat kebenaran. Siapa bilang ajaranmu benar? Benar lah. Di mana salahnya? Ajarkan, kasih tahu aku. Kasih tahu kami di mana salahnya ajaran kami. Di mana salahnya? Kasih tahu. Saya juga di mana salahnya? Ya tadi kau mengesahkan, Yesus mengesahkan Tuhan, tapi Tuhanmu 3 ditanya. Itu kan urusan kami Kristen. Ngapain kamu Islam? Ya udah berarti kan salah itu, berarti salah. Urusan kau berarti salah, wajib lah. Kamu kalau mau debat itu salah. Kau berarti bukan pengikut Yesus. Sedangkan Yesus mengatakan mengesahkan Tuhan tunggal. Aja di sini. Ya udahlah, berarti kau salah ajaranmu. Berarti kau bukan Yesus. Woi Blender, dengar dulu. Kalau kamu komplain tentang ibadah di dunia ini, ya, kamu akui Isa itu sebagai nabi, kamu komplainlah, debatlah kamu sama Hindu Buddha sana itu. Mau ngomporin Apa nggak nyambung? Orang ngomongin 3 jadi 1. Debat sama orang kopi Indo Cafe itu 3 jadi 1. Kau, aku tanya kau, kalian pasti yang mengimani Yesus sebagai Tuhan pasti masuk surga? Kau pasti masuk surga, Camar? Pasti. Ketika kau mati nanti, coba. Blender, coba aku tanya kau dulu, oke, konsep ajaran kalian, enggak aku tanya Camar, konsep ajaran kalian, siapa yang mengimani Yesus sebagai Tuhan pasti masuk surga, benar enggak? Tawa kamu terus. Benar. Kita ketemu di neraka apa di surga? Benar enggak? Pasti masuk surga. Ketemu di neraka Bang Blender. Jawablah pasti. Apa masuk surga Blender? Ya udah kau masuk surga, oke. Kau pasti masuk surga, pasti. Kamu yakin saya masuk surga? Kalau kamu masuk neraka. Yakin? Yang mengimani Yesus yakin masuk surga? Iya yakin. Oke, mati aja lah kau sekarang, kenapa? Bagus kau mati aja sekarang. Hei, kalau mati masuk surga mati sekarang aja kau. Ketemu kita di neraka. Cocok kan? Cocok nggak saran aku nih? Kalau kau pasti masuk surga mati aja kau sekarang, cocok nggak? Kamu aja mati dulu. Hah? Enak kali kalian kalau kayak kalian konsepnya ya, konsepnya aku tanya sama kalian ya, kalau konsepnya kalian hidup di dunia bebas melakukan apa saja, berzina nggak berdosa, menipu nggak berdosa, menghujat nggak berdosa, mati masuk surga, enak kali. Aku bagus jadi sales agama kalian aja, nyogok pun mau, nyogok, ku ajak ke Kristen, nyogok, woi ini pasti masuk surga, bagus aku jadi salesnya. Sales gua aja orang-orang kalau kayak gitu semua orang mau kayak gitu. Tapi orang gila loh kok yang kayak gitu, semua orang mau kayak gitu. Kalau memang kayak gitu ajarannya, di dunia bebas melakukan apa saja, berbuat apa saja nggak berdosa, mati masuk surga, enak kali. Berarti neraka itu nggak ada untuk kalian. Enak kali kayak gitu. Semua orang mau. Tapi apa? Bapak pakai otak lah bos, nggak masuk akal, ngarang aja kau. Semua orang mau, itu orang bodoh kayak kalian. Kalau memang kayak gitu, aku jadi sales. Kalau memang ajaran kayak gitu, aku pun mau nyogok pun mau aku. Nyogok aku masuk Kristen, nyogok biar aku bisa masuk surga langsung, nyogok toko. Ku jual hartaku, loh, enak. Ku korbankan duitku untuk nyogok, biar kau tahu. Aku jadi salesnya kalau
Aduh. Karena tombak ya. Main report. Oke. Bisanya. Jangan lupa di tap ya di bawah. Kasih ini aja sekarang Prof Melatron, silakan bernarasi. Iya, sambil nunggu Bang Blender. Iya. Ya kalau ini izin kalau yang mau ngasih gift jangan ke Blender yang itu, ke officialnya aja. Ke hostnya yang mau ngasih gift. Ke hostnya aja yang mau ngasih gift. Yang ke Blender yang tadi soalnya. Terima kasih, Daeng. Kali buang. Baik teman-teman. Jadi ini yang mau saya katakan, saya tampilkan data umumnya aja ya, data umum yang valid ya seperti itu yang teman-teman bisa lihat di layar itu. Kalau mau merujuk lebih dalam lagi bisa nanti saya tampilkan, hanya laptop saya masih cari datanya. Jadi Paulus itu merupakan sang maestro dalam penyusunan perjanjian baru. Dalam kitab Alkitabnya mereka itu mereka sebut ada dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu diambil dari kitab-kitab sebelumnya, dari para nabi. Sedangkan perjanjian baru itu sang maestro yang menyusunnya itu adalah Paulus itu, teman-teman. Nah, siapa ini Paulus? Kita harus sebagai orang yang beriman atau apapun kan kita harus cari tahu siapa ini. Saya mau ikut dia punya ajaran ini, siapa dia? Sekelas Yesus pun kita harus cari tahu latar belakangnya dulu kan. Yang menjadi pertanyaan di manakah Injil Yesus itu? Kalau memang Injil Yesus ada, ngapain kita harus mau serangnya ke Paulus? Sederhana kok. Coba kita diskusi yang baik ini teman-teman yang dari Kristen, kalau mau diskusi yang baik, naik ke sini kita diskusi yang baik. Dan kita bernarasi juga harus membawa data, jangan berdasarkan doktrin, pendapat pribadi, asumsi segala macam. Sifatnya kan di sini Bang Blender ini kan dia mau edukasi, hanya kejengkelan beliau itu ketika diterangin susah untuk mereka menerima, begitu. Itu yang saya, ya namanya budaya kita orang Timur ini ngomongnya keras-keras, tapi tujuan hati dan keinginan kita baik kok. Jadi teman-teman jangan salah persepsi terhadap Bang Blender. Ya kita budaya orang Timur itu nggak ada yang susah untuk ngomongnya halus-halus. Orang Timur kebanyakan ngomongnya keras-keras. Gitu. Oke, izin Prof, saya sambut tamu dulu. 47, selamat pagi, Assalamualaikum. Kabur dia Prof, lanjut Prof. Lanjut. Ya Paulus ini dia berasalnya dari Tarsus ya teman-teman. Dia menjadikan dirinya itu jadi sentral di dalam dunia kekristenan. Seharusnya Yesus lebih banyak ajaran Yesus yang dia ditampilkan di dalam kitab perjanjian baru itu. Kenapa lebih banyak ajarannya Paulus? Yang menjadi pertanyaan sederhana begitu. Teman-teman yang pernah membaca Bible itu pasti akan tahu, bukannya ajaran Yesus yang lebih banyak yang ditampilkan, tetapi analisa Paulus dari ajaran Yesus. Analisa Paulus dari ajaran Yesus. Sedangkan latar belakang Paulus ini siapa? Paulus sendiri memperkenalkan dirinya kok. Yang seperti teman-teman lihat di layar. Dia memperkenalkan dirinya dan menyatakan bahwa dia adalah orang Farisi. Kalau dia tidak berani menyatakan itu dan memperkenalkan dirinya itu, pasti orang juga tahu kan pada waktu itu bahwa kau ini orang Farisi, kenapa tiba-tiba kau menjadi pengikut Yesus? Itu sangat kontroversi. Kau yang membantai semua murid-murid Yesus, kok sekarang kau menjadi pengikutnya mereka? Pasti orang bertanya-tanya lah, ada apa sih? Yaitu keberhasilan Paulus di bawah ajaran Yesus, dia mampu membelokkan itu. Murid-murid Yesus itu sangat takut kok. Setelah kepergian Yesus itu, setelah Yesus itu hilang entah kemana. Ya menurut catatan di dalam Alkitab, Yesus terangkat ke surga. Setelah 30 tahun kemudian baru Paulus muncul. Main-main pakai akal sehat aja, pasti banyak muncul pertanyaan dan keraguan-raguan. 30 tahun
waktu yang sangat jauh. Sedangkan Yesus sendiri menyatakan di dalam Alkitab bahwa aku datang kedua kalinya pada hari kiamat. Masa Yesus datang setelah kepergiannya, dia datang berkali-kali sih? Yang menjadi pertanyaan, yang Paulus bertemu itu siapa? Yesus sendiri menyatakan bahwa aku akan datang kedua kali pada waktu yang hari kiamat itu. Berarti jadinya 3 kali dong Paulus datang kedua kali. Yesus datang kedua kali bertemu Paulus, yang ketiga kali pada hari kiamat gitu. Hebatnya Paulus mampu membuat sebuah karya sastra yang mengguncang dunia sampai dengan kondisi sekarang. Ya, izin Prof ya, kita sapa dulu ini ada 2 blender ini. Oh, ini saya Bang, Oh, iya. Izin. Lanjut. Cepot, selamat pagi, assalamualaikum. Cepot, monitor. Ya, saya turunkan ya, mohon maaf nggak ada suaranya. Lanjut Prof. Baik. Paulus itu seorang Yahudi, teman-teman. Sehingga dia menyatakan dirinya adalah seorang Farisi pada waktu zaman Yesus ya. Dia dari suku Benyamin. Dan berkebudayaan Yunani. Saya tekankan ulang. Paulus itu sukunya, kita di Indonesia juga mengenal suku ya. Dia itu dari suku Benyamin. Mereka itu orang Yahudi. Yang dipandang Yesus pada waktu itu adalah orang Farisi. Sehingga yang dikutip ayat tadi oleh Bang Blender itu sudah benar. Berhati-hatilah. Ini Yesus yang bicara pesan kepada murid-muridnya. Berhati-hatilah kepada orang-orang Farisi. Karena Yesus sudah tahu, mungkin main feeling. Yesus sudah tahu ajaran yang dia kasih kepada murid-muridnya ini pada suatu ketika akan dibelokkan oleh orang-orang Farisi. Itu feeling Yesus. Dan ternyata benar, yang tidak disadari oleh murid-muridnya sendiri. Kasihan Bang, saya kalau mau, kasihan murid Yesus dibantai habis kok. Logika. Nah, latar belakang Paulus ini, dia seorang yang berkebudayaan Yunani. Gurunya Gamaliel. Dia belajar mulai dari TK sampai dengan jenjang SMA itu budaya Yunani. Menurut teman-teman, kalau dia menghasilkan sebuah karya sastra, apa tidak dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani pada waktu itu? Jujurlah menjawab. Tahu budaya Yunani? Pasti pada umumnya teman-teman sudah tahu seperti apa budaya Yunani. Dan hasil karya sastranya itu seperti apa? Intervensinya Paulus itu terhadap murid-muridnya Yesus sangat kuat. Dia mendominasi. Teman-teman Kristen di sini, marilah kita buka data, saling diskusi dengan baik dan menggunakan akal sehat dan logika. Jangan bertahan pada doktrin atau dogma yang tidak jelas. Mungkin ini jawaban bagi orang-orang yang mau menanyakan, Pak, kenapa menjadi seorang mualaf? Ya, pagi hari ini saya mau menyatakan seperti itu. Bukan karena dipengaruhi oleh siapapun, bukan karena diberi atau dijanjikan oleh apapun, tetapi karena saya mendalami Bible-nya itu. Prinsip saya tidak mungkin menggunakan panduan yang salah supaya saya mencapai tujuan itu dengan baik. Coba kau minum obat rumus dari dokter 3x1 baru kau minum 4x1. Mam. Analogi yang sederhana kok. Kau mau bangun rumah juga kok. Sesuai rumusan dan hitungan. Ada kok perumpamaan yang Yesus berikan. Jangan coba membangun rumah yang dasarnya nggak benar. Dan semua ini kan dari Paulus. Ngapain saya harus ikut ajaran Paulus? Baik teman-teman, mungkin itu cukup saja dulu
Mungkin ada dari teman-teman Kristen yang mau diskusi, baru saya bisa masuk. Silakan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, siap. Buat saudara Kristen yang ada di bawah, bila ingin berdiskusi, silakan ajukan permintaan. Jangan lupa membawa data agar terhindar dari hujat menghujat. Dan untuk saudara Muslim, bantu tap-tap layarnya agar komal kita semakin kuat. Terima kasih. Lanjut, Atamon atau Bang Blender. Udah 19 ya akunku ya, 19. Ini blender yang ke-19 sudah. Masya Allah. Udah 19 ya, pagi ini ya. Habis, berserah udah. Dan pikirnya, Tuhan kalian cuma satu, aku yang banyak. Aku yang banyak. Banyak, dari jam berapa tadi Bang? Belak tombak terus. Dari jam subuh, belak tombak. Dari subuh, 19. Bukan kaleng-kaleng, kalian pikirnya. Yesus itu langsung bangkit di hari ketiga. Kita langsung hitungan menit, bos. Bukan makin lemah kita, makin ganas kita. Makin ganas kalau ganti akun tembak itu, makin ganas, makin pecahkan piring itu betul. Berserak, bukan makin melambut kita. Mau kita pecahkan piring tuh. Tahu kalian? Enggak aja. Bukannya mendapatkan kebaikan kalian di sini, berterima kasih. Nanti mati masuk surga. Serak kalian. Congor aku bahaya memang, mematikan congor aku, langsung mematikan bos. Oke. Makanya nggak sanggup kalian. Izin Bang, sambut tamu dulu. Di follow ya, biar bisa open cam ya, di follow. Lanjut. Permata, selamat pagi, assalamualaikum Permata. Permata, monitor. 1, Permata, monitor. 2. Bentar Pak, kita tungguin dulu Pak. Ya, Permata, monitor. Permata. Ini kayak lagi benerin. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Permata. Nah, buang aja lah. Lanjut Bang Blender. Ya, untuk itu saya mau menyapa dulu saudara-saudariku ya yang ada di YouTube Blender Official dan YouTube Natali Iriani apa itu? Iriani Wakmunah. Di YouTube-nya Natali Iriani dan Blender Official menyapa, walaupun kalian nggak terasa kena tombak dari sana, tetapi aku merasakan kalian ikut juga kena tombak, ya kan? Hah? Walaupun kalian nggak merasakan di sini langsung kena tombak, tapi aku merasakan juga kalian kena tombak, kan begitu? Itulah Islam. Kita sama-sama saling mendoakan, semoga kita selalu di dalam lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan bersama-sama nanti di jannahnya Allah. Amin. Terima kasih sudah mendukung di komal saya, buat netizen di bawah dan di YouTube Natali dan Blender Official. Terima kasih sudah mendukung. Karena apa? Inilah yang kita tinggalkan nanti, amal ibadah dengan ada dukung-dukungan, tap saling subscriber, subscriber apa namanya? Susah kali bilangnya. Apa sih? Subscribe ya. Dengan kalian mensubscribe, nanti ketika kita mati, ini menjadi pertinggal untuk kita, menjadi amal jariah untuk kita. Siapa tahu nanti ketika kita mati, video itu tetap ada dan ditonton oleh orang lain. Bisa jadi itu yang menyelamatkan kita nanti di alam kubur. Ya, buat teman-teman semuanya. Bisa jadi, makanya tolong di follow, dibantu, di subscribe, bukan untuk yang lain, ingat untuk amal. Buat saya teman-teman di YouTube saya Blender Official, silakan di subscribe. Apa namanya? Subscribe. Oke. Subscribe. Bentar dulu lah. Herodes, selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam, semangat terus Bang Blender, jangan lupa jamu dan obat. Terima kasih. Anak kecil Bang. Oke bang. Siap, terima kasih. Izin di bawah dulu. Maaf ya Bang ya. Buat saudara Muslim yang ada di bawah, mohon untuk tidak diajukan permintaan dulu, karena kita siapkan 2 slot untuk saudara Kristen. Yang merasa Muslim, mohon untuk tidak ajukan permintaan naik. Terima kasih. Saya lanjut dulu ya, tadi Bang Blender. Yang belum tahu, Bang Blender punya YouTube channelnya namanya Blender Official. Tolong di like, comment, and subscribe ya. Dan ada itu tuh ada apa namanya, loncengnya dibunyiin. Jadi kalau Bang Blender like tuh langsung ada pemberitahuan gitu. Nah kan di sini lumayan nih, ada 800 viewers ya yang nonton, di follow. Karena
disubrek itu kalau kata Bang Blender gratis gitu ya, mohon disupportnya. Soalnya setelah live itu Bang Blender videonya disimpan nggak dihapus, jadi tetap bisa ditonton berulang-ulang. Terima kasih. Lanjut Bang Blender. Ya, ya mudah-mudahan ya teman-teman ya. YouTubeku pun udah bolak-balik gagal monet, tapi nggak apa-apa. Penting kalau diajukan dicocokkan. Udah bolak-balik gagal monetisasi. Udah, tapi nggak apa-apa. Bukan itunya. Kalau dikasih sama Allah, alhamdulillah. Kalau enggak, itulah menjadi amal ibadah. Ya, jadi subscribe namanya. Apa sih apa namanya itu ya? Habis mana pulanya? dengar saya. Subscribe. Ya. Jangan marah-marah aja kau bisa. Suka-suka lah, suka-suka Blender aja. Ya, itu menjadi amal ibadah kita, karena apapun nanti ada pun duitnya nggak kita bawa mati ya kan. Nah, itu menjadi amal ibadah. Mana tahu kalian subscribe. Nah, subscribe ya. Subscribe. Habis cemana? Nanti awak YouTube tiba-tiba nyanyi, joget di sini, lupa awak di YouTube ya kan. Musik, hidup YouTube, kenal monet gak cocok. Mana ya kan? Sorbet aja bilang sorbet. Jebret aja gitu. Alah, sobreker aja lah, sobreker. Sabrek. Mending lah udah. Iya. Cemana enggak, itu artinya itulah untuk amal ibadah kita ya teman-teman ya, siapa tahu ya kan. Orang menonton kan nggak mati dia, kan begitu. Itu yang kita minta, dukungan kita pun juga tap itu mana tahu menyelamatkan kita di antara youtuber, bukan itu yang kita cari teman-teman ya. Kalau Oten itu pemikirannya itu aja, duit aja, macam duit di bawah mati aja Oten nih. Aku aja tengok nih, gagal monet terus. Orang cemana? Lupa ku YouTube, musik, mau kena lah, korek, gagal lagi. Mana pikirku yang penting ada udah, yang penting ada, pertinggalku udah itu aja. Ya kita untuk apa? Ya inilah amal ibadah yang kita bawa. Inilah contoh. Ini yang kita bawa mati teman-teman. Bukan yang lain. Bukan duit. Kalau Oten kan duit sama babi dia bawa matinya. Duit sama babi. Oten. Nah duit sama babi yang dibawa matinya. Hah? Ya babi waktu mati di banjir kemarin. Sibuk kali babiku hilang. Besar kali babinya. Babi dipikirkannya. Bukannya banjir. Bukan hartanya dipikirkan. Babi dipikirkannya. Bukan keluarga agak. Babi dipikirkannya. Itu lautan tuh. Mahal, Bang. Di Papua 50 juta babi itu. Babiku dulu. Itu yang dipikirkannya, babi yang dipikirkannya. Jadi apa ya, kita tetap menyampaikan teman-teman ya, tetap menyampaikan. Tugas kita adalah menyampaikan kebenaran. Gak ada bosan-bosannya kita sampaikan. Kalau orang itu mau marah, maki aja. Maki aja orang tuh. Karena apa? Kita ini meluruskan. Toh nanti pun masuk surga orang tuh yang senang. Ada nggak dipikirkannya kita nanti kalau mereka masuk surga? Mana ada dipikirkannya kita, ya kan? Iya yang enak di sana, ya kan? Mana ada dipikirkannya kita di sini pagi siang malam. Yang masuk surga itu nanti kau sendiri, kau yang menikmatin. Untung di kau. Kau gini loh contohnya. Ketika kami di sini nggak mencari mualaf, tetapi kami berdoa semoga kalian itu mendapat hidayah, mendapatkan kebenaran. Ya, tugas kami itu hanya menyampaikan ajaran Islam tuh. Loh, bisa jadi kami berusaha kayak gini, tiba-tiba bisa aja kau yang masuk surga. Ketika kau masuk Islam, kau yang masuk surga, kami di neraka. Bisa saja. Ketika kami di neraka nanti, udah pasti kau ingat kami. Belum tentu bos. Makanya belum tentu. Inilah tugas kami. Yang penting kami berusaha. Islam itu berusaha untuk mencari keselamatan, bukan memikirkan surga itu di mana, bos. Islam itu nggak kayak gitu. Berusaha kami. Nggak perlu. Kalau nanti kan masuk neraka baru kalian sibuk. Masuk surga pula yang kalian pikirkan. Izin Bang neraka Aldi. pun nanti sibuk lagi Bang Blender masuk neraka pun. Babiku mana? Izin Atamon. Aldi, selamat pagi, assalamualaikum. Aldi, monitor. Sinyalnya Bang nggak boleh. Instruksi sekali lagi ya, mohon maaf untuk saudara muslim yang ada di bawah, mohon untuk tidak ajukan permintaan karena kita siapkan satu slot buat saudara Kristen. Terima kasih. Lanjut. Iya, Oten kepanasan, nggak ada masalah. Mau kalian kepanasan itu tanggung jawab kami, resiko pagi siang malam kami di sini untuk kalian kena tombak lagi. Ini panas. Komal Blender ini panas sekali bos, panas komal ini bos. Tombak karena mereka Bang, mereka ini bolak-balik mau hantam komal aku. Di sini kan laporan berat apa segala kan ketahuan. Dor nih dihantam komal aku, tapi alhamdulillah
Tetap bisa bertahan kok malaku, tapi orangnya kena tombak sini semua habis. Nora sampai 7. Nora 7, semalam Baal berapa? Bah, aku itu udah 19 tuh, udah 19. Kalau beringas di sini kena tombak lah. Kalau beringas ya. Kalau saya enggak, nyanyi aja pun kena tombak, nyanyi kena tombak. Udah 4 akun saya di Komal Bang Blender nih, ada 4 ini. Iya. Nora aja sampai ampun di sini. Bahaya. Anak aku tambah besar aku nggak tahu. Waktu salam dia tahu karena ngurusin orang ini aja kan? Iya, waktu salam bikin sekolah, aku tengok dia tambah besar kok nak ya. Ya, aku pun udah lupa punya biniku bang, bentuknya kayak mana. Udah lupa punya biniku kayak mana. Masih melintang apa masih vertikal apa masih horizontal nggak tahu lagi. Apa mau Bunda bahas lagi bertempik? Janganlah loh. Jadi kebertempik pula. Iya, artinya kan itulah yang kita lakukan kan. Tapi alhamdulillah kesehatan selalu diberikan kepada Allah untuk kita semua, ya kan. Karena sakit itu datangnya dari Allah. Sembuh itu pun juga datangnya dari Allah. Aku aja pun serak napasku, serak suaraku aja. Enggak ada perlu disembuh, enggak minum obat, sembuh sendiri. Makioten, maki penghujat, sembuh. Makioten aja nyembuhkannya. Maki-maki aja, udah. Yang bisa kita lakukan. Tapi itulah konsep Islam itu. Nah artinya kami mengajak kalian teman-teman kayak Profesor Metatron ini. Ada loh perbedaan itu ada ketika sudah syahadat. Kelegaan hati, keplongan hati itu salah satu. Kelegaan dan dosa kalian terhapus semua. Kalau memang konsep di Kristen itu seperti itu, ya pasti masuk surga, pasti hidup di dunia ini. Aku jadi sales Tuhan, aku. Betul. Pasti aku jadi sales Tuhan. Iya lah bang. Kalau aku kan bang, sama Oten ini aku cuma bilang satu aja. Coba kalian tes tiap malam sebelum tidur, kalian minta gini, kalian berdoa. Wahai kepada Tuhan yang aku belum tahu siapa yang benar. Wahai kepada Tuhan yang benar, tunjuki aku jalan. Coba kalian coba itu. Gak usah kalian berdoa kepada Tuhan kami. Ya kan? Minta kepada Tuhan yang benar aja, coba. Gak bisa kalau gak ditunjuki jalan itu gak akan bisa. Mau capek mulut kami berkor-kor gak akan bisa. Kaliannya harus minta dan harus mau untuk dapatkan hidayah. Oh, gak bisa juga. Gimana lah, awak cuma bisa nyampe kan. Bang Blender cuma bisa maki. Awak ya gitu-gitu aja lah. Iya betul lah ya. Coba ya kita tanya ya sama Prof Metatron ini yang saudara kita baru mualaf ya. Kemarin sore kan Bunda sempat ketemu nih di Komal Blender. Bunda ada sedikit lah juga ya bukan marah lah gimana sama Prof gitu. Cuma tadi Bunda udah minta maaf ya saudaraku ya. Kira-kira gimana, ada nggak Prof sebelum mualaf ada keraguan dan meminta kepada Tuhan pencipta langit dan bumi seperti apa kata ayah? Boleh silakan. Iya, baik Bunda. Kemarin nggak apa-apa Bun. Semua sudah kelegaan aja yang saya dapatkan. Kelegaan apa yang dicari saya selama ini itu saya sudah merasa lega. Yang pertama itu. Soal keraguan apa yang perlu saya ragukan lagi? Enggak, sisa hidup saya ini. Sebelumnya waktu memeluk agama Kristen itu pasti kan Prof kan orang cerdas nih, belajar membaca Bible ya kan? Pasti ada. Ya penuh tanda tanya. Iya, silakan. Iya, penuh tanda tanya karena memang dasar pegangannya kan nggak jelas. Pasti akan bertanya-tanya terus selama belum menemukan suatu fakta kebenaran. Pasti mereka itu bertanya-tanya, hanya mereka diam aja, ditutup dengan doktrin aja, ditutup dengan dogma aja. Dan yang satu lagi ditutup dengan hal keduniawian, ya, ditutup dengan hal keduniawian, ya. Udah aman, udah ditebus katanya. Bagus gini aja. Ditebus apanya? Itu doktrin, Bang. Ya itulah makanya. Enggak ada. Ya pikir dia ditebus, padahal enggaknya, masih tergade dia. Enak kali ditebus. Enak kali kalau. Iya, logika aja Bang, enak sekali. Makanya ya bilang, kalau kita mau berpikir, sedangkan untuk makan besok aja kita perlu bekerja hari ini.
Masa untuk akhirat yang abadi dan kenikmatannya luar biasa, kita cuma perlu percaya doang? Gila, Bang. Maka dari itu saya tadi sampaikan bahwa Paulus ini seorang maestro yang hebat, dia mampu. Jadi doktrin dan dogma itu kan budaya dari Helenis, budaya Yunani. Mereka mampu menghipnotis dengan dengan merangkai kata-kata manis. Kan? Ya. Dia tes lagi dogmanya itu jalan nggak? Iya, benar ayah, benar ayah. Bukan dari apa? Bukan apa dia bilang? Dengan tipu dayaku dan sebagainya. Itu kan dia udah mengakui, tapi nggak, orang itu tetap percaya dengan doktrin dia. Itu dia tes itu, ngetes dulu buat antitesisnya dia. Iya. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita hidup ini berdasarkan dogma? Kayak dunia film-film Fata Morgana aja jadinya. Betul. Itu yang teman-teman yang ini yang saya masih mikirkan itu ya, teman-teman saudara-saudara saya yang ini, mereka mungkin ya gimana ya, mungkin hanya karena faktor duniawinya mereka belum berani untuk memutuskan kebenaran. Kebenaran itu sudah di mata kita nih. Mereka tahu itu. Sudah di depan ini. Tinggal kau melangkah satu langkah aja. Iya, betul. Supaya jiwa roh kita itu memperoleh keselamatan. Ini secara perspektif apa yang diajarkan Yesus itu sudah baik adanya, tapi mereka tidak paham. Dan saya mengakui Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu adalah suatu kebaikan dan kebenaran di muka bumi ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Aduh, saya bukan hanya karena siapa yang mau menjanjikan saya segala sesuatu, nggak ada. 2 tahun saya berkutat untuk mencari kebenaran itu. Kita jujur saja. Dan saya siap dihujat oleh mereka. Silakan hujat, tapi pakai dasar dong. Pakai akal sehat dan logika dong. Nggak perlu takut. Toh sebentar kita meninggal, emangnya kalian bantu? Yang seperti kata Bang Blender tadi. Pribadi kita meninggal ini emang kalian bantu jiwa saya itu bisa diselamatkan atau diterima di sisi Allah? Yang menjadi pertanyaan saya di situ. Semua manusia dikuduskan lalu disuruh berdoa kepada manusia-manusia itu. Gimana logikanya? Semua manusia nih, manusia dikuduskan dan berdoa kepada manusia itu. Bang, di ajaran saya sebelumnya, manusia disucikan, dikuduskan. Dan dogma dan doktrinnya berdoalah kepada manusia itu karena dia ini suci. Itu logika masuk nggak, Bang? Masuklah. Ya, jadi sucikan. Kita ini mau dibawa kemana ini? Mau menyembah kepada Allah yang benar atau? Tolonglah teman-teman yang Kristen, kalau mau berdiskusi silakan, saya siap mau berdiskusi. Tapi untuk menggoyahkan imanku sekarang, karena saya mendapatkan hidayah bukan musiman ya. Ya, nggak gampang. Cukup lama Bang saya untuk menemukan ini. Sehingga saya memutuskan. Begitu aja Bang, mungkin dari saya. Saya kembalikan Bunda. Jadi saya sedikit ya, Bunda ya. Kadang-kadang nikmatnya iman ini tidak bisa. Halo, saya mau bertanya ya. Tunggu, Aku mau bertanya lagi ngomong. Sebentar Melki, sebentar ya. Di mute dulu, lanjut Nikmatnya ya. iman ini tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Kadang-kadang yang kita lihat itu seperti satu yang pahit, padahal dia manis sekali. Mungkin Abang Prof ini belum sempat merasakan bulan puasa. Di situ bagi orang yang melihat kita berpuasa mungkin itu sesuatu yang gak enak. Tapi nikmatnya ketika berbuka puasa itu Bang, itu luar biasa. Sama dengan ketika ada orang mengatakan buah durian ini enak katanya. Padahal yang dilihat orang buah durian itu
penuh dengan duri. Izin ya, Melki jangan tenggelam ya. Penuh dengan duri. Izin ya, Melki jangan tenggelam ya. Iya. Penuh dengan duri. Turun dulu, doubling dia, doubling. Iya. Turun dulu. Ya, lanjut ayah. Nah, untuk bisa orang itu mengetahui rasanya gimana? Bisakah dengan diceritakan? Tidak bisa. Caranya gimana? Ya buka kupas, ambil buahnya makan. Baru tahu kau nikmatnya durian tuh. Hari ini kita bilang, apapun yang dibilang oleh Muslim, semua nampak macam berduri. Ada sholat. Subuh-subuh lagi enak tidur kok bangun kok sholat. Ya kan? Di pandangan mereka begitu. Tapi ketika mereka sudah rasakan, mereka baru tahu nikmatnya. Gitu ya kurang lebih Bang Prof. Oke. Ya kan? Ya. Ya. Kita sapa dulu lah ini Bang Melki ini. Selamat pagi. Sapa dulu lah ini Bang Melki ini. Naik yang Dia tadi kan tenggelam. Jadi dia doubling keluar dari aplikasi, sekarang naik lagi aja. Iya, naik lagi. Apa ini? Silakan Melki minta permintaan, akunnya di privat. Aduh. Begini ya, saya mau tanya ya. Sapa dulu, salam dulu. Kau sekolah nggak dulu? Selamat siang semuanya. Selamat pagi. Muslim apa Kristen? Bukan sih sudah siang. Hah? Nah, tadi pernyataan dari saya dari Katolik. Oke, ada yang mau ditanyakan. Berarti gantian ya. Boleh? Iya. Tanyanya gantian. Tadi ada pernyataan dari Profesor Metatron, kok apa yang dia penama nih? Ada apa aja, Prof aja, Dia Prof aja. Sudah 2 tahun dia bergelut, akhir lama dia memutuskan untuk hijrah ya. Dari Kristen dari Islam. Udah mualaf ya, oke. Dari Kristen ke Islam, bukan dari Kristen ke ya udah lanjut apa yang ditanyakan? Ya. Saya bisa menyangka sedikit begini ya. Yang datang pada akhir zaman untuk mengadili manusia di seluruh dunia itu siapa? Kalau bukan Yesus itu siapa? Berarti kita punya iman itu akan Yesus terbukti pada akhir zaman yang datang mengadili manusia. Itu adalah Yesus, bukan siapa-siapa. Kan bertanya kan Bang? Bertanya kan? Nanya abang atau menjelaskan? Udah bertanya dijawab sendiri. Makanya dari sama kerja. Anda menemukan tidak Profesor Metatron dalam refleksi Anda bahwa pada saat akhirat nanti siapa yang datang untuk mengadili manusia-manusia di muka bumi ini, siapa yang datang? Nabi siapa yang datang? Bukan Muhammad, bukan siapa-siapa, bukan Yesaya, bukan Muhammad, bukan Udah, bertanya udah. Lu mau dijawab nggak? Ya, diam. Lanjut Prof, jawab, diam. Ya, jadi minta jawaban balik atas refleksi saya dan refleksi Profesor Metatron. Bagaimana? Saya sudah membandingkan. Toh oke, terima kasih, kembalikan. Ya. Minta represi katanya. Berarti dipijat, minta dipijat. Silakan Prof. Bang moderator, Bang host izin ya menjawab ini saudara Melki ini. Sisakan waktu ayah sedikit ya untuk jawabnya nanti ya. Siap ayah. Jadi apa yang Nabi Isa mengajarkan itu dilanjutkan oleh Nabi Muhammad, itu aja. Ajaran yang sesungguhnya yang sudah diberikan oleh Yesus, itu yang dilanjutkan oleh Nabi Muhammad. Itu aja. Kalau benar, kalau Anda seorang Kristen, ikutilah ajaran dengan baik dan benar. Itu aja. Fakta dalam Quran menyebutkan dulu dong, ini kan lagi dijelasin, lagi dijawab. Anda tolong jelas, diam dulu. Ya, saya tambahkan. Nanti yang akan turun di akhir zaman adalah Isa Al-Masih.
ataupun mungkin yang Anda anggap itu Yesus Kristus. Kamu bisa jawab dulu, Kak. Saya jawab dulu. Saya lagi mau jawab pertanyaan. Tadi Anda bertanya, sabar dulu ya. Sabar dulu, saya mau jawab dulu. Tadi kan baru sedikit dijawab si Prof. Saya jawab yang pasnya. Jadi memang yang namanya Nabi Isa itu dia akan turun nanti. Dan dia akan menghakimi. Tapi gini, Anda jangan kepedean dulu. Yang mau dihakimi itu siapa? Bukan kami. Kami nggak dihakimi sama Nabi Isa. Kami tidak dihakimi oleh Nabi Isa. Yang akan dihakimi itu Anda. Kenapa Anda dihakimi? Karena Anda telah membuat fitnah yang sangat-sangat dahsyat kepadanya. Apa itu fitnahnya? Anda mengatakan Isa putra Maryam adalah Tuhan. Ya kan? Maka baik, saya jawab juga ya. yang namanya Nabi Isa ataupun Yesus akan berkata, "Enyahlah, aku tidak kenal kalian karena kalian semua adalah para pembuat kejahatan." Jadi Anda jangan kepedean bilang yang menghakimi. Yang dihakimi itu Anda ya. Oke, jelas? Saya jawab dulu ya. Kalian mengatakan yang dihakimi adalah orang-orang Kristen ya. Itu menurut agamamu. Itu menurut agamamu. Menurut Bible Anda, menurut Bible Anda. Enyahlah kamu, aku tidak mengenal kamu, karena kamu semua adalah para pembuat kejahatan. Dengar dulu. Dalam Al-Quranmu menyebutkan bilang begini. Kami itu pencuri. Dalam Al-Quran menyebutkan kami menyempurnakan Injil dan Taurat. Saya kasih contoh. Taurat satu kata pun di dalam Al-Quranmu tidak ada. Di dalam Alkitab jelas ada Taurat. Oke, saya sampaikan satu lagi. Udah diam dulu. Udah gantian. Jangan marah-marah. Kalau Anda sesuai dengan yang dikatakan si Prof, sesuai dengan yang dikatakan si Prof, Yesus pernah berkata di situ, adalah lebih baik jika aku pergi. Karena jika aku tidak pergi, maka dia tidak akan datang. Apabila dia datang, sebenarnya masih banyak yang ingin kusampaikan. Tapi aku takut kalian belum sanggup untuk menanggungnya. Ya kan? Kemudian dikatakannya lagi, apabila dia datang, roh kebenaran itu datang, maka roh kebenaran itu akan memuliakanku. Memuliakanku, katanya roh kebenaran itu. Si roh kebenaran akan memuliakanku. Dia akan mengajarkan kepada kalian hukum-hukum. Dia akan menceritakan kepada kalian tentang masa depan. Itu kata Yesus. Jadi roh kebenaran itu siapa? Siapa yang telah mengajari kalian hukum-hukum? Hari ini nyata. Roh kebenaran itu tetap menemani hingga akhir masa nanti. Apa itu roh kebenaran itu? Apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Apa yang disebutnya? Hukum-hukum. Hukum-hukum yang tidak sempat disampaikan oleh Yesus. Itulah yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Dan itu akan menemani kita sampai akhir hayat nanti. Sampai akhir zaman nanti. Bentar. Ini apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semuanya adalah hal-hal yang memuliakan Yesus, memuliakan Isa Al-Masih. Ya, betul. Luar biasa. Oke, izin ayah kemana-mana ini diskusi. Izin ayah Bunda nanggapin, ini perempuan nih kayaknya suaranya ya. Melki, apa yang kamu sebut dalam Al-Quran itu benar, ya? Benar, kami mengimani ajaran-ajaran dari nabi-nabi sebelumnya. Taurat, Zabur, Taurat dan Injil, ya. Tetapi Nabi Muhammad SAW menyempurnakan dengan turunnya wahyu dari diwahyukan Allah melalui Al-Quran. Dan kau jangan pede. Kalau masalah ajaran Taurat, apakah kau juga mengikuti ajaran Taurat yang telah digenapi oleh Yesus di Biblemu? Enggak kan? Enggak ada. Kau jangan pede.
Kau itu biblos, dalam bukan Alkitab ada Injil. 3, ada Taurat, ada Kau Sabut. itu keluaran dari Yunani. Jangan pede kau. Bang, kemasukan setan bang. Kau kejang-kejang. Jangan kau kerasukan setan. Jangan kau kerasukan setan, Longor. Hei, makan babi dia nih. Jangan kebanyakan makan babi kau, bodoh. Sekarang ku tanya sama kau, mana dalilnya Musa membawa Taurat? Mana Taurat kalian itu? Mana Taurat kalian itu? Mana? Mana Taurat kalian? Mana? Tunjukkan. Tunjukkan Taurat kalian, jangan bacot kau. Hei, mana Taurat kau? Mana Zabur kau tuh mana? Hei, mana? Zabur kau mana? Kami Islam dengan jelas di surah Al-Isra ayat 55, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Woi, Taurat mana? Woi, diam kau. Taurat mana dalilnya? Di surah Al-Isra ayat 2, wa atalna Musal kitab wa ja'alnahu hudal ibani Israel, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami jadikan petunjuk bagi Bani Israel. Kemudian Injil, qala in Maryam 30, qala ini Abdullahi atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya, dan Isa berkata sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil dan dia menjadikan aku seorang nabi. Sekarang mana bukti Yesus menerima kitab itu? Mana dalilnya? Mana data kau? Woi, Nah kita dulu sebentar ayah. data kau mana? Data kau mana? Data. Sebentar Bang Blender sebentar kita dengerin. Kasihan. Silakan Ibu Melki, datanya mana? Kayaknya perlu ambulan deh. Bunda takut ini jantungan. Kasihan. Disuntik apa dulu? Mohon disuntik mati dulu sekali. Ada suntik rabies nggak? Ya suntik mati aja dulu sekali, nggak apa-apa. Oh, silakan Kau Ibu pula Melki. tanya umat Islam. Jangan bisa omong. Coba kamu bukti, kamu sebut-sebut Taurat, Injil dan Sabur. Adakah 3 kitab itu ada tertuang Baik, dalam oke, ku jawab. Oke, ku jawab, diam. Oke, ku tanya. Pertanyaan kau udah tahu, paham? Diam. Ya udah diam. Kami umat, diam. Ku jawab pertanyaanmu. Ku jawab ya, diam. Ku jawab pertanyaanmu, diam. Kami umat Islam wajib mengimani kitab-kitab sebelumnya. Belum sempurna iman kami kalau tidak meyakini adanya kitab-kitab sebelumnya. Tetapi jangan kau tanya lagi di mana kitab itu, karena Allah yang mengatakan, ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya? Di ayat lain Al-An'am 91. Tuh, diam dulu kau. Aduh sabar Bu. Dan di ayat lainnya kamu perlihatkan sebagiannya, kamu jadikan kitab-kitab itu lembaran-lembaran kertas yang bercerai-berai, kamu perlihatkan sebagiannya dan kamu sembunyikan sebagiannya. Jelas di Al-Quran juga dikatakan, maka celakalah orang-orang yang sengaja merubah kitab-kitab sebelumnya. Udah, jadi kami nggak perlu cari lagi di manakah. Diam dulu sedikit lagi. Terus diam dulu. Terus di Yunus 3. Ini dalilnya terakhir, woi, diam. Dalilnya terakhir. Dalil terakhirnya, wa ma kana hajal qur'anu ayyuftara min dunillahi walakin tasdiqal ladzi baina yadayhim wa tafsilal kitabi la raiba fi filmi rabbil alamin. Dan tidak mungkin Al-Quran itu dibuat oleh selain Allah, tetapi Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ingat ya, Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya dan menjelaskan hukum-hukum yang telah ditetapkannya, tidak ada keraguan di dalamnya, diturunkan dari Tuhan seluruh alam. Jelas? Kalau kau tanya lagi di mana ayat kitab sebelumnya, sudah sempurna semua di dalam Al-Quran. Paham kau? Paham? Sekarang pertanyaannya Bang Blender untuk Ibu Melki. Bang Blender, pertanyaannya untuk Ibu Melki. Gunakan untuk membedakan, memenangkan kata itu, memenangkan dalil. Hujan langsung hujan. Apalagi mau kau tanya?
Apalagi mau kau tanya? Udah jelas? Hah? Udah jelas kan Bu Melki? Udah jelas ya? Udah. Kami yang tanya. Tanyakan Bang mengenai John 1 ayat 1. Setan terhadap. Udah sekarang di mana dalilnya Yesus membawa Injil? Wah, suaminya datang Bang, sekarang sama suaminya Bang. Udara di sana. Di mana dalilnya? Seperti di bulan tidak ada udara. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya Yesus membawa Injil? Sakit kuping Temon, kuping Mbak Bunda. Suaminya langsung datang. Dalilnya? Di mana dalilnya Yesus membawa Injil? Nah, silakan Ibu Melki, Bapak Melki, di mana Yesus? Di mana dalilnya? Mak. Tadi ya macet. Di mana dalilnya Yesus membawa Injil? Bentar, itu konsili keluarganya. Diri Yesus itu sendiri. Apa? Apa? Apa cak kau bilang? Apa? Apa? Di mana dalilnya? Di mana? Sabar, sedap nasi kampung-kampung. Lagi makan kau monyet juga, kau diskusi nggak ada otak kau memang ya. Apa sih Bu? Udah jelas Bu. Gilanya kau dah. Sakit kau dah. Dari tadi kita ngeladenin orang gila. Nama Muhammad ajaran sampah. Kaulah sampah monyet. Kau yang sampah monyet. Dasar udah ajaran pagan. Minta diakuin, malu. Paganisme. Tau nggak pagan kau? Hah? Dari mana? Dari mana kau dapat itu Bibelmu? Dari Yunani sana kau pagan kau. Gak ada orang kenal Injil itu. Gak ada. Kau itu gak ada belajar Injil kau. Belajar paganisme tuh dari Paulus kau. Tuh bapakmu, iblis lah bapakmu tuh. Tahu kau, iblis. Bunda, si Metong ini nggak bisa kita selama dia tertutup dengan doktrinnya, si Metong ini susah untuk dia berpikir waras. Ya, si Metong ini susah untuk berpikir waras. Iya, dia tadi apa? Nabi Muhammad apa? Dia ajaran mana itu? Coba Metron. Dari mana itu? Paganisme itu. Yunani sana itu Paulus. Dasar iblis. Ya, kitabnya. Jadi kepedean mereka adalah Yesus tadi datang pada akhir dunia tadi, penghakiman itu. Sedangkan kalau perilaku Anda tidak sesuai dengan ajaran Nabi Isa, sama aja seperti yang sudah dijelaskan oleh ayah tadi kan. Perilaku Anda, kehidupan Anda tidak mencerminkan ajaran Nabi Isa. Ya seperti itu, Metong. Ente paham nggak? Ente keluar dari doktrin dulu, baru ente bisa mengerti dan paham. Tadi sudah jelas kok dijelaskan oleh ayah. Anda pede banget. Pede banget ya. Aduh, Tong. Ibu ini udah lagi makan sosis ya, Tong? Iya, udah nanyanya gak jelas, narasinya gak jelas, sambil makan. Udah turunkan aja lah, dia udah menghujat ini. Nanti Bunda keluar emosi. Makan B2 kok iblis kok bapak. Biar dijadiin. Oke, izin dulu. Saya jadikan mainan aja. Kabur. Ya, jadiin mainan aja lumayan. Aduh, ya Allah, kapan ada hotel yang agak jujur dikit? Cerdas ya. Susah nyarinya. Dapat nenek-nenek yang mau metong. Allah. Bang Blender metong. Aduh, pagi-pagi dapat sarapan. Yang lagi makan dedak. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa diturunin si Melki? Salam, blender cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi. Blender tua apa blender cantik? Cantik lah, kau yang tua bang. Emang udah tua masih cantik juga emang? Sasilah cantik aku. Ada yang mau ganti. Dari mana? Ya. Lihatnya pakai sedotan. Awal gelap. Udah turunin lagi aku. Aku tadi mau pakai si Melki aja. Oh, mau nyapa Melki? Iya. Itu aja siapa tuh blender yang di atas tuh? Ya. Nanti kalau Bunda nggak siapa ya kau? Aku lagi sibuk event. Aku lagi sibuk event ini. Bang Blender jawab aku. Ya, ini apa? Mumpung di atas, iklan dulu deh. Sebentar iklan buat acara. Oke, siap. Oh iya. Ya, saya Blender Cantik mewakili Blender Official mengumumkan kepada teman-teman semua, baik yang muslim maupun yang
Stephen bahwa Blender Official besok pada tanggal 23 Desember akan mengadakan lomba pembacaan Bible untuk peserta wanita, yaitu Amsal pasal 7 nomor 18 sampai 20 dan Yeskiel pasal 23 nomor 1 sampai 3. Woi, bunyi apa itu? Bising kali. Di-mute dulu, Blender. Buat Lord Dadar. Terus untuk peserta pria, yaitu pembacaan 1 Samuel pasal 15 nomor 3. Hadiah sangat menarik, yaitu berupa uang 1 juta rupiah untuk peserta. Untuk juara pertama, juara kedua 700.000 rupiah dan juara ketiga 500.000 rupiah. Pendaftaran dan donasi bisa menghubungi Blender Official atau Blender Cantik. Ya, kalau masih ada yang berminat silahkan. Kalau enggak ya udah, yang seadanya ya. Jadi jangan iri nanti besok ya yang dapat hadiah ya teman-teman ya. Gitu aja. Terima kasih. Oh iya, untuk peserta mungkin kalau donasinya nanti berlebih kita akan berikan kaos berupa gambar Blender Official ya, dan burungnya Bang Blender. Terima kasih. Boleh minta waktu sebentar sebelum turun? Silahkan, abangku. Mungkin saya dua hal. Yang pertama, saya minta maaf secara pribadi. Kemarin sempat berdiskusi sama Bang Prof ini sampai kita gontok-gontokan. Mungkin mohon izin Bang ya, karena kemarin kan abang sama bunda ya masih belum bersahadat. Itu untuk yang pertama. Mungkin apabila ada salah-salah kata atau tindak tanduk saya yang kurang berkenan di hati abang Prof ini, ya secara Stephen yang manusia biasa yang banyak kekurangan, saya minta maaf. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mungkin saya mohon izin bisa menanggapi tadi si Melki mungkin 1 menit saja sebelum saya turun. Maafkan. gas abangku. Ini udah lebaran ya? Maaf terus. Ya, mungkin boleh 1 menit menanggapi si Melki tadi. Ya, jangan lewat ya. Ya. Kalau lewat langsung kick aja ya, moderator. Ya, kick aja. Kagak berani saya. Ada Alktp di bawah? Ada. Nanti naikkan Bang Alktp itu. Tadi malam juga sudah diskusi sama saya. Iya, ini muslim semua cemana mau naik? Ya, nanti saya turun Bang. Aku bilang turunin aku. Turun lompat aja lah. Saya mesti diturunkan lagi ya Kali nanti. kau nih. Kayak putri dari mana mungkin. Ya, jadi mohon izin ya. Di sini di Yeremia 8 nomor 8, di sini tertulis jelas. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Nah mungkin ini saya ambil satu saja. Bahkan di dalam Bible mereka juga tidak ada Injil. Logikanya gini, tidak ada Injil yang memakai Septuaginta, karena mereka kan pakainya Septuaginta. Mungkin itu saja. Terima kasih host. Mungkin abang-abang, gerunda-gerunda, saya izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bang Host, sebelumnya saya menjawab dulu Bang Stephen, Mbak Vera. Jadi gini teman-teman, proses terakhir saya untuk menjadi seorang mualaf seperti kemarin. Saya bukan asal masuk menjadi seorang muslim ya. Tahapan terakhir kemarin saya sampai menguji. Saya ulangi, saya bukan asal-asalan masuk. Jadi ini jangan di framing oleh teman-teman lain. Saya menjadi seorang muslim melalui proses tahapan yang bukan semudah yang kalian pikirkan. Ikut-ikut rame atau apa ya. Pasti saya akan mengalami kamu itu begini-begini. Mereka akan framing dan menghujat saya seperti itu. Ini agar diketahui publik juga kan. Proses saya sampai berdebat dengan orang muslim. Namun apa? Saya tetap kalah. Apa yang disajikan terakhir oleh Bang Sumak yang kemarin sore itu yang saya, waduh, memang benar apa yang saya temukan kurang lebih 2 tahun ini memang benar dan layak harus saya ikuti. Saya manusia yang diciptakan oleh Allah yang berakal sehat dan berlogika. Saya memikirkan setelah saya hidup ini saya menuju ke kematian, pada jalan mana yang harus saya tempuh.
Terima kasih Bang. Terima kasih buat Bang Stephen, Bunda Vera yang mengukuhkan saya. Terima kasih. Hati saya udah lega kalau abang udah maafin saya. Kita dulu belum pernah jumpa ya Prof ya? Belum pernah ya? Belum Iya, pernah kalau iya. Belum semua. Saya nggak kenal teman-teman semua Dia di masuk sini. sore Jadi itu. sebentar kemarin Blender, ada masuk. Tuh kemarin Enggak, sore maksudnya masuk di TikTok ini kan udah lama juga nggak? Kurang lebih 3 bulan lah. 3 bulan. Oh 3 bulan. Bikin akun ini ya. Kalau saya 3 kali cuman cakar-cakaran terus ini sama Bang Prof. Iya. Mohon maaf ya Bang ya. Sama Bang Step 3 kali ketemu. Itu Bang Prof ya, kalau misalkan masuk ke room Bang Blender itu nggak akan 2 tahun, itu 1 tahun insya Allah login. Kalau jumpa saya nggak sampai orang yoga aja. Kau kalau nggak sadar dalam 3 hari ku kejar kau bilang. Sadar dia. Yoga. Alhamdulillah berarti kita mempunyai saudara baru ya. Alhamdulillah. Doakan kami ya Prof. Doakan kami. Doakan kami. Semoga kami sehat selalu. Dilancarkan segala urusan. Kita sama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang muslim, mukmin yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Amin. Tafadol aksi Blender, tafadol itu mau nitip. Kalau saya memang spesialis keras main, karena apa? Iblisnya ketua-ketua semua yang udah bebal nih, ketua PAC, iblisnya ketua ranting, jadi memang harus digas. Main pak, lewang main mak lewang, begitulah. Kalau yang lembut ada sesuatu lembut. Saya dukung Bang Blender, sehingga saya pertama kali menjadi seorang mualaf, saya langsung masuk ke room Bang Blender. Saya sudah ikuti lama. Tipikal dan tipe yang seperti ini yang saya senang. Oke Bang Blender. Mantap. Memang benar, untuk membongkar suatu hal kegelapan, suatu hal yang harus main keras. Dalam arti yang baik ya, main keras dalam tanda kutip yang baik. Kita harus mempertahankan narasi, kita harus mempertahankan statement kita. Dan ini ya benar, katakan benar, yang salah ya tinggalkan. Ngapain kita mau berkutat dalam hal yang kebingungan dan kegelapan itu? Itu aja, saya kembalikan. Benar. Kalau saya narasi mematikan terus. Kalau mereka mau mengatakan, kalau kalian pasti masuk surga, pasti. Kalau ada keluarga kalian yang susah, hidup kalian susah, mati bunuh diri aja sekarang. Logika nggak? Masuk akal nggak? Mati aja bunuh diri. Ngapain lah kok hidup susah? Nah kemudian, adakah dalilnya mati bunuh diri berdosa? Kan nggak ada. Ya udah mati aja lah bos. Masuk akal tuh nggak? Masuk akal. Itu buat gentar orang tuh. Betul juga. Ya kan? Banyak keluarga-keluarga yang susah di kekristenan itu. Kasih minjem duit. Mati aja lah kau. Mana lebih kau pilih hidup di dunia susah apa di surga? Kalau memang pasti. Begitu disuruh mati takut. Takut bos. Aneh kan? Nah itulah. Jadi kalau memang kami saja yang telentang telungkup sholat pagi siang, yang orang masih tidur, kami sudah bangun sholat subuh segala macam, puasa, orang makan, kami menahan lapar, belum tentu masuk surga, belum tentu. Biar tahu kalian, belum tentu bos. Itu yang sudah kami lakukan. Yang namanya menuju kesuksesan itu harus ada perjuangan. Itu di mana-mana. Ini juga gitu, kita menuju kesuksesan yaitu keselamatan yang kekal loh. Yang harus ada perjuangan, pengorbanan. Nah ini kalian nggak ada pengorbanan, nggak ada perjuangan. Ya kami lah yang demon. Demon kami nanti kalau kayak gini kalian masuk surga longor. Kami demon, semua umat Islam. Apanya kau? Ya Tuhan, kau perintahkan kami untuk sholat, orang lagi tidur, kau campakkan kami ke neraka, orang yang enak-enak. Mana dalilnya? Kan ditanya, kau punya akal, kata Tuhan. Kau ku kasih akal, kata Tuhan. Kau bukan binatang. Kalau memang kau tidak gunakan akal kau, bagus kau ku jadikan binatang, katanya. Iya kan betul? Kata Tuhan. Nggak mungkin Tuhan salah. Nggak mungkin. Kita ini kan Tuhan itu kan maha bijaksana. Nanti di akhirat itu kita diberikan kesempatan. Kalau di dunia ini pledoi, mencurahkan segala isi hati. Aduh, kena tombak lagi.